Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-temanku sekalian. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini seperti biasa teman-teman, menyampaikan berita terkini, berita terhot pokoknya teman-teman. Dan alhamdulillah tentunya disaksikan oleh teman-teman sekalian yang sama-sama mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin. Allahu Akbar. Oke teman-temanku sekalian, dalam kesempatan kali ini ya si Buzzer, ini ngebahas tentang Buzzer yang eh, lucu sekali ya teman-teman. Jadi salah sasaran dia teman-teman. Kalau bahasa Sundanya dengar cadas teman-teman. Jadi ada bukit, ada cadas, dia di hidden aja pakai kepala teman-teman. Jadi ngebalik sendiri itu jadi buah si malakama buat dia teman-teman. Ya biar jadi peringatan ya khususnya buat si Eko ini yang telah bukan ranahnya dia gitu. Komentarnya ya seenak perutnya teman-temanku sekalian ya. Mengomentari salah satu eh, pengajar ya, ustazah dari NU ya, dari pesantren Lirboyo, yang salah satu merupakan pesantren yang sangat pesantren yang tua ya, disebutkan ya di NU, malah menghasilkan salah satu kiai-kiai, banyak kiai-kiai yang alumni dari pesantren Lirboyo ya, termasuk Ustadz Syekh Akil Sirot juga alumni di situ kalau tidak salah teman-teman. Oke teman-temanku sekalian ya, terkait Eko Kun tadi ya, si yang mengaku yang ya, sebagai ketua Ganjaris katanya, tapi sekarang udah mengundurkan diri mungkin karena malu. Karena kenapa? Ya efeknya sangat besar sekali ya, khususnya elektabilitas Ganjar, apalagi sekarang masa-masa pilpres gitu kan. Masa-masa si salah satu kadernya itu ya harus dijaga kredibilitasnya, harus menunjukkan keahliannya gitu, menunjukkan ke masyarakat yang manis-manisnya ya supaya terpilih. Ini malah salah satu kader pendukungnya, malah ketua Ganjarisnya ya, melakukan pelecehan ya, pelecehan terhadap umat Islam. Kenapa disebut pelecehan? Ya kita nanti simak salah satu keterangan dari Kiai Kholil Nafis, salah satu ketua MUI teman-temanku sekalian nih. Kita lihat videonya. Statement dari Kiai Kholil Nafis ya. Terlanjur menjadi konsumsi publik begitu ya. Banyak yang kesal, banyak yang marah atas cuitan yang dilontarkan oleh Eko Kun tadi. Dari MUI sendiri, melihatnya seperti apa Pak Kiai? Ya, yang kita lihat pertama Ya, kita lihat berkenaan dari dengan MUI ya. postingan ketika mengomentari itu secara etika kesopanan bermedsos itu sungguh ya di luar dugaan. Barangkali ini bagian dari kontribusi yang mengangkat Indonesia menjadi urutan teratas untuk pelaku medsos yang kurang sopan atau yang sarkas itu. Yang kedua, kita lihatnya bahwa ada benih-benih fobia kepada ajaran Islam, dan di situ terlukis tanpa memverifikasi dulu, tanpa juga diketahui dari channel mana. Udah jelas channelnya NU resmi, suaranya NU. Yang kedua, dia tanpa tahu siapa Neng Imas itu kualifikasi untuk menyampaikan ilmu, langsung saja menyebut dengan bahasa yang kasar. Teman-teman, di situ dari pernyataan dari Kiai Kholil Nafis ya terkait si Eko Kun tadi, di situ ada benih-benih fobia kepada ajaran Islam teman-temanku sekalian. Memang kenapa? Ya supaya tujuan Buzzer tuh supaya itu. Jadi yang diserangnya itu sebetulnya bukan salah satu kadernya, tapi ajaran agamanya itu yang dilecehkan oleh si Eko Kun tadi. Coba kalau misalkan yang kenanya ini ya misalnya bukan kepada salah satu ustazah dari NU, misal ustazah dari yang lainnya, mana dia mau minta maaf, mana dia mau klarifikasi, karena tujuannya itu ya melecehkan Islam ya. Cuman lagi apes aja nih tanpa di cross check dulu, mungkin dikarenakan si Eko nya itu otaknya ditaruh di dengkul, jadi
ngomongnya itu seenaknya perutnya saja teman-teman, dan jadi senjata makan tuan buat dia gitu. Makanya ya jadi sudah mah jadi bulan-bulanan netizen ya merendahkan juga ya ke ajaran Islam seperti yang disampaikan oleh Kiai Holil Nafis tadi ya. Di situ ada benih-benih fobia gitu terhadap ajaran Islam. Jadi supaya Islam itu dijauhkan dengan dia itu mengkaburkan ajaran Islam. Kenapa? Dikarenakan Ning Imas ini dia memang kapasitasnya gitu kan. Dia seorang ustazah, yaitu seorang kapasitasnya dia itu sesuai dengan background pembelajarannya dia itu mengetahui gitu kan. Dia itu kalau tidak salah sedang menyampaikan salah satu tafsir Ibnu Katsir. Si Eko Kun tadi mana paham tentang itu gitu, tapi dia itu seenak perutnya saja mengkritisi, pada jadi komentarnya itu yang tidak pantas lah teman-temanku sekalian. Ini ya yang tadi itu poin pertama yang dikritik oleh Kiai Holil Nafis tentang cuitan si Eko ya. Itu di situ ada benih-benih fobia kepada ajaran Islam ya. Dia emang tidak suka dengan ajaran Islam ya teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman pernyataan dari Kiai. Langsung saja menyebut dengan bahasa yang kasar. Tak mampu menyampaikan di sini apa yang ditulis oleh dia tentang bagaimana isinya, dianggap hanya soal ya seks dan seterusnya itu, dan itu ajaran Islam. Yang ketiga yang dibaca jelas ada rujukannya, ada tafsir Ibnu Katsir, itu rujukan kami, rujukan para ulama, yang itu dinistakan secara ajaran agama. Menurut Kiai tadi yaitu si Eko Kun tadi itu menistakan ajaran agama gitu. Yang jelas-jelas itu yang menjadi tradisi lah gitu, bukan tradisi ya, di kalangan santri, di kalangan ulama, para kiai itu dibahas tentang tafsir Ibnu Katsir. Tapi si Eko Kun tadi itu menurut dia tuh yaitu dinistakan teman-teman. Ketiga tentunya kita merasa sedih ya, karena dia kepada perempuan dan mengkaitkan dengan apalagi turunan dari komentar-komentarnya pengikutnya itu sungguh lebih sarkas lagi ya, dan seterusnya. Saya secara pribadi ketika membaca itu benar-benar ini mendidih ya, darah saya tuh jengkel gitu ya. Cuman, ya jangankan Kiai, saya juga jengkel Kiai. Dengan tenang. Oleh karena itu saya sampaikan di dalam komentar saya, minta maaf itu tidak selesai. Pertama, nah jadi teman-teman itulah perkataan. Jadi di situ intinya ada 2 poin yang saya tangkap ya dari pernyataan Kiai Holil Nafis. Di situ si Eko Kun tadi di situ ada benih-benih fobia kepada ajaran Islam. Kemudian dia itu ya menistakan, melecehkan ajaran Islam teman-teman. Ya kalau misalkan mungkin ya secara pribadi ya si Ning Imas itu memaafkan, tapi kan urusannya dia itu sudah melakukan pelecehan gitu, penistaan gitu. Benih-benih fobia ditanamkan di situ pada ajaran Islam teman-temanku sekalian. Ya makanya kita ya bajar-bajar seperti itu ya mungkin ya harusnya ya umat Islam itu membuka mata ya teman-teman. Karena apa ya? Yang orang-orang yang seperti ini nih yang ingin mengkaburkan, ingin bahwa kesan Islam itu jelek teman-teman. Nah, ini gambarannya si Eko Kun tadi ya seperti ini teman-teman. Lanjut teman-teman ke itu kayak kita tadi komentar dari Kiai. Kemudian nih ada dari detik.com. Saat hinaan Eka Kun tadi ke Ning Imas Lirboyo pantik kemarahan warga NU. Nah, pasti marah. Salah satu ormas terbesar di dunia ya, di dunia lah teman-teman, ormas Islam terbesar, malah bukan di Indonesia saja, di luar negeri pun banyak teman-teman yang merasa gerah lah pernyataan si Eko Kun tadi ini ya, tentang hinaan dia di media sosial teman-teman. Ya pasti umat Islam itu marah ya ketika ajarannya itu dinistakan, apalagi nih keluarnya dari salah satu, mengkritiknya dari salah satu
ustazah NU yang merupakan kapasitas dia paham tentang ilmunya, itu dikomentari oleh si Eko yang tidak tahu apa-apa gitu. Dan emang bukan tidak tahu apa-apa ya, udah mah tidak tahu apa-apa, mengkritik bukan sesuai dari kapasitasnya dia. Itu teman-temanku sekalian, ya mudah-mudahan Eko Kun tadi mungkin nggak bisa tidur lah ya. Dicari nih, dikecam itu oleh warga Nahdiyin, khususnya ya umumnya umat Islam seluruh dunia yang menyaksikan kelakuan Bajir yang seperti ini ya teman-teman. Oke itu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.